Di sini gue mau speak up tentang meninggalnya adik gue, ya. Gue mau buat video ini tujuannya hanya untuk mendapatkan jawaban dan keadilan, kejelasan aja lah inisiatif dari pihak yang bersangkutan. Pertama-tama gue minta tolong doanya guys ya untuk almarhum adik gue. Dia pernah masuk konten gue, nyari udang sama gue. Kalau kalian ingat konten itu, dia anak baik. Adik gue pergi dengan keadaan yang sangat nggak manusiawi dan bikin gue marah ya. Dia meninggal dengan cara tercekik ya, pakai sabuk bela diri taekwondo gitu ya. Itu posisinya ada di pondok kampung Quran Al Muamanah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun dirasa terlambat, Al-Fakir sampaikan bela sungkawa atas wafatnya Asy-Syahid Ananda Nerowijaya Iyaf. Maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Insyaallah beliau minas syuhada dan akan menjadi anak yang menjemput orang tuanya nanti di akhirat. Karena kita tahu man kharaja li talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah di dalam rangka menuntut ilmu, maka satu sedia fisabilillah di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Dan kita paham betul almarhum Nerowijaya ini seorang anak yang sedang menimba ilmu di kampung Quran Al Muamanah. Nah, menyikapi hal ini, saya melihat kakak dari almarhum yang begitu bersedih akan kehilangan adiknya, sampai beliau memosting beberapa video kenangan bersama adiknya. Dan kita paham betul ketika seseorang kita cintai meninggalkan kita, tentu kesedihan itu hal yang wajar. Namun agama mengharamkan niyahah. Niyahah itu adalah tidak menerima atas takdir Allah yang telah menjadi suratan. Karena rukun iman keenam kita adalah antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah atas qada dan qadarnya, mau baiknya, buruknya, mau pahitnya, mau manisnya, kita mesti terima dengan baik. Adapun akhi, saudaraku, nasihat dari saya untuk antum khususnya ya, yang saya lihat ini jadi melebar kemana-mana. Oke, jadi video kali ini gue mau bahas sisi gelap pondok pesantren ya. Semua pondok pesantren Akhirnya jadi menjelekkan seluruh pesantren. Hati-hati ya, jangan seperti itu. Almarhum adikmu, kita wajib yakini dia sudah tenang. Dia sudah ada di tempat istimewa yang mana Allah sebutkan dalam ayatnya. Jangan kita sebut orang yang wafat di jalan Allah, orang yang mati sebagai syahid, syuhada itu mereka mati. Jangan disebut mati, jangan disebut meninggal. Tetapi kata Allah, bal ahya, mereka hidup. Indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mendukung penuh perjuangan Anda menuntut keadilan atas nama almarhum adik Anda tercinta. Dan tentu saya pun sangat mencintai siapapun mereka di belahan dunia manapun, mereka yang menuntut ilmu di jalan Allah sebagai santri. Silakan tempuh jalur hukum, laporkan kepada yang berwenang untuk diuji forensik akan keabsahan berita tentang wafatnya Asy-Syahid almarhum adik Anda tercinta. Namun saya berpesan, jangan sampai kemarahan Anda kepada satu pondok pesantren akhirnya ikut mencemari nama baik seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Agar diingat, jauh sebelum sekolah-sekolah ada, pesantren telah ada, bahkan di masa penjajahan. Dan agar diingat, hari ini ada ustadz, kiai, ulama yang menjadi pelita di negara kita, termasuk the founding father yang menjadi 9 bapak pendiri bangsa, semisal Ki Haji Wahid Hasyim, Ki Haji Abdul Qahar Mudakir, dan yang lainnya. Mereka adalah para ulama yang punya pondok pesantren. Jadi silakan tuntut keadilan, kejar terus hingga benar-benar tegaknya keadilan untuk almarhum adik Anda tercinta. Dan saya kira tidak baik jikalau membacakan testimoni orang yang pesantren yang pahitnya saja. Karena silakan dicek orang-orang yang bikin testimoni itu apakah benar santri atau mungkin buzzer yang ingin menjelekkan pondok-pondok pesantren se-Indonesia sehingga orang-orang tidak mau lagi pondok pesantren. Dan kalau
siapapun kalian yang ingin mendaftarkan anaknya ke pondok-pondok pesantren, saya akan kasih rekomendasi pondok pesantren yang teruji kredibilitasnya. Jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga. Saya doakan semoga antum dijadikan Allah manusia yang bersabar, dan semoga terungkap dengan terang benderang kejadian tersebut. Dan kalaupun tidak terungkap di dunia, kita akan kejar bareng-bareng sampai pengadilan akhirat nanti. Jangan takut. Pesan saya terakhir kali sebelum video ini saya tutup, jangan jelekkan seluruh pondok pesantren. Mari adil dalam bersikap. Kita kecam keras pondok pesantren manapun yang melakukan intimidasi terhadap santri-santriahnya. Tentang hal itu silahkan dibuka saja datanya, agar jangan memasukkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren tersebut yang tidak dimanage secara islami. Tapi ingat, jangan jelekkan seluruh pesantren, karena masih banyak pesantren-pesantren yang baik, outputnya yang baik, yang menghasilkan ulama-ulama akhirat yang mewarnai negara kita ini. Jangan jelekkan seluruh pesantren, tapi silahkan dipilah saja mana yang buruk, sampaikan, mana pesantren yang baik, jangan sampai untuk dijelekan. Suratul Fatihah saya baca bersama santri-santri saya di pondok pesantren ini, mengiringi wafatnya Syahid Ananda, adik Anda tercinta. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.